Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Oke, kali ini aku pengen untuk membuat pembacaan Divine Masculine ya, untuk pembacaan kali ini ya. Dan aku udah buat yang DF tadi, Divine Feminine, silahkan cek aja kalau kamu belum cek. Dan bagi kalian yang tanya, ada yang tanya kemarin ya, aku lihat di komen itu tentang perbedaan divine maskulin feminin itu apakah, mungkin kamu atau mungkin kakak adalah penonton baru ya. Sebenarnya banyak banget udah aku buat videonya dulu ya, udah cukup lama sih, mungkin berbulan yang lalu. Kakak bisa cek di video lama aku di folder Twin Flames, terutama video yang memang khusus untuk aku menjelaskan ya. Cuman di sini aku bisa sering juga singgung ya, cuman nggak sedetail yang aku buat di sana. Mungkin aku bakal buat juga pembacaan seperti itu, penjelasan seperti itu. Cuman untuk saat ini aku pengen untuk buat yang divine feminine dulu, karena untuk menghemat waktu ya, karena jujur aku kurangan waktu banget beberapa saat ini ya sih. Dan aku harus ngehandle diri aku juga yang jatuh sakit lagi ya sih. So kita lihat energi divine masculine. Jadi kalau nggak pas, nggak sesuai, nggak resonate, ya udah berarti nggak untuk kamu. Kenapa aku ngomong kayak gitu ya? Itu seperti menentang aku sendiri yang membacakan pembacaan prediksi. Tapi sebenarnya aku berikan, aku ajarkan untuk kita masing-masing di sini ada untuk belajar, nggak memaksakan sesuatu hal ya, karena nggak semua hal sesuai ekspektasi kita. Jadi kalau nggak pas ya itu berarti udah kita bisa ngambilnya untuk ya udah berarti bukan untuk aku. Jadi membuat kita lebih simpel dan menerima hidup apa adanya. Itu sebenarnya maksud dari tujuan aku setiap kali mengatakan hal tersebut di video aku ya. So kita lihat energi oracle-nya. Dan kalau kamu ingin counseling personal reading ya, silahkan untuk klik link website di bawah sini. Aku menawarkan untuk counseling secara spiritual, astrologi Vedic dan juga secara psikologi. Karena aku bukan hanya seorang tarot reader, namun juga seorang konselor. Oke, so kita lihat oracle-nya ya. Okay, heart with a key. Welcoming love, meeting the one, open your heart, getting together, perfect. Energi divine masculine ingin kembali ke kamu. Dia benar-benar cuman membuka hati dia hanya untuk kamu, divine feminine. Dia benar-benar mengunci hanya untuk kamu, gak ada yang bisa menandingi kamu di hati dia. Ini terlihat sekali sih, dia berusaha beradaptasi. Hidup tanpa kamu itu sangat-sangat menyakitkan bagi dia. Setiap hari, setiap detik itu kayak neraka bagi dia sih. Dia berusaha banget untuk mencoba menghubungi kamu di sini, tapi nggak pernah dapat respon. Atau apapun juga, kamu benar-benar mendiamkan dia, ya. Kamu benar mengabaikan dia, dan dia ngerasakan kalau kamu udah nggak peduli lagi sama dia. Di satu sisi dia sedih, di satu sisi dia kecewa, tapi dia tahu ini juga karena diri dia sendiri, karena kesalahan dia sendiri yang melakukan hal ini duluan ke kamu. Well, keluar kartu Twin Flame, Union, Balance, Union, Duality, Coupling, dan Happiness, Paradise, Expansion, Joy. Wow. Dan Mas, not showing true feelings. Dia ngelihat kamu benar-benar menuntut atau ngasih lihat perasaan kamu yang sesungguhnya sekarang dalam hidup kamu, untuk nggak nerima dan nggak ngambil apapun yang nggak penting, nonsense bagi kamu. Tapi sekarang dia malah berkutat masih terhadap masa lalu kalian, masih bercermin. Dia benar-benar nggak bisa moving on ya dari kamu, divine feminine. Kamu lihat reminiscing, learn from the past, make memories. Artinya dia benar-benar belajar, benar-benar cuman ngelihat ke masa lalu. Karena kamera hanya akan mengambil sesuatu yang berasal dari masa lalu, bukan dari masa depan. Ya, itulah yang membuat sekarang dia sadar, dia hanya bisa melihat foto kamu, melihat kenangan kamu sama dia, tapi hati, perasaan, dan semuanya sudah berbeda di antara kamu dengan dia.
sesuatu yang sangat menyakitkan untuk dia menerima kalau kamu udah nggak ada lagi dalam hidupnya sekarang. Aku ngeliat dia berusaha untuk menghubungi kamu pakai nomor palsu, nomor fake ya, akun fake juga bisa, karena dia takut ketahuan itu dia, tapi dia pengen melihat itu dia pengen untuk kamu tahu dia selalu menunggu ya, dia selalu ingin menuju kamu apapun yang terjadi ya. Jadi kita lihat oracle selanjutnya. Imagine sih, dia benar-benar membayangkan hidup dia tanpa kamu ya. Pluto datang, dia benar-benar membayangkan kalau kamu bersama orang lain, dan ini sangat-sangat menyakitkan bagi dia. Dan jujur dia nggak bisa menerima saat dia bisa melihat atau bisa membayangkan hal tersebut. Bagi dia itu seperti sebuah ketidakmungkinan, karena dia ngerasa kamu hanya untuk dia dan dia hanya untuk kamu. Dia tenggelam dalam kesakitan dan kecewaannya, dia tenggelam dalam. Yang menjadi trauma dia sekarang adalah dia melakukan kesalahan besar yang membuat dia benar-benar kehilangan kamu. Energi dia malu, energi dia nggak bisa untuk menerima keadaan berhubungan dengan banyak orang atau banyak perempuan atau laki-laki untuk menutupi kesakitan dia. Nggak membuat dia ngerasa jauh lebih baik ya, justru membuat dia makin berada di simpang jalan hidup dia, dan dia nggak tahu dia harus kemana ya, harus ngapain. Dia benar-benar hanya ingin bersama kamu. Jika dia lihat hidup dia sebelum ini, sebenarnya semua jauh lebih baik asal ada kamu gitu, karena dia menjadikan kamu sebagai identitas dan kebahagiaan untuk dia. Jadi tanpa kamu dia benar-benar nggak tahu hidup dia sekarang seperti apa dan harus gimana ya. Dia bingung saat dia melihat sekarang masa depan dia benar-benar buram. Dia harus kemana, harus apa, dia nggak tahu ya. Dia ngelihat kesalahan terbesar ada di dia. Dia ngelihat kamu udah berusaha untuk memperbaiki hubungan ini bersama dia, tapi dia sama sekali nggak bisa melihat itu. Terlalu keras untuk dia merasa paling benar sebelum ini. Dan voila ya, Queen of Cups. Dia melepaskan orang yang dia kira akan selalu ada untuk dia, dan sekarang kamu moving on, lari pergi, meninggalkan semua cups ini, membiarkan dia sendirian. Dia sedih untuk melihat dan mengingat kalau kamu udah nggak ada di dalam hidupnya dia. The Sun ya, apa yang terjadi sekarang benar-benar membakar egonya dia. High Priestess ya, dia nggak tahu harus gimana, harus ngapain. Yang pastinya dia lihat sekarang adalah justru kamu bahagia, jauh lebih baik tanpa dia, dan dia mati di dalam dead inside, numb atau mati rasa, hal yang gak pernah dia kira sebelum ini. Dia benar-benar overthinking, memikirkan kamu di sini ya, di Empress. Wow, The Magician. Dia benar-benar berdoa untuk kamu kembali loh. Jadi kamu bakal ngerasain memang dia mencari kamu ya, dia memperhatikan kamu, dia memanggil kamu dalam tidur dia, dalam doanya dia ingin kamu melihat kalau dia sangat membutuhkan kamu tanpa dia bilang. Jadi egoisnya di situ, tapi dia berusaha untuk ngasih lihat ke diri dia, ini aku loh ya. Kenapa kamu gak ngelihat sekarang aku ada loh, aku udah balik loh untuk kamu ya, kita jalanin lagi yuk. Dia gak sanggup banget bilang itu, tapi dia sangat ingin ya, dia merindukan kamu banget loh
berarti ingat pilihan ada di tangan kamu ya. Divine Feminine, Justice, dia ngerasa hidup ini nggak adil ya. Saat kamu sama dia kamu sakit, kecewa, dan saat kamu nggak sama dia kenapa kamu bahagia, itu yang dia nggak terima ya. Jadi dia ada sedikit energi dia nggak bisa nerima kamu bahagia tanpa dia. Itu juga menjadi alasan besar. Tapi apakah dia benar-benar sayang dan cinta? Wow, last cardnya ada Three of Swords. Masih lihat? No, ini adalah bentuk kesakitan dia, trauma dia yang nggak bisa menerima kamu bahagia tanpa dia. Tapi apakah dia benar-benar merindukan kamu benar-benar karena cinta dan sayang? Aku melihat no ya. Dia masih berkutat dalam energi, dia berusaha untuk membuat kamu ngerasa bersalah dengan semua hal buruk yang terjadi dalam hidupnya dia. Padahal dia sendiri yang buat semua ini. Dia juga yang membuat dia sakit, dia juga yang membuat dia kecewa. Dia terlalu terbawa emosi ya. Dan akhirnya hubungan kalian menjadi seperti ini. Dia meninggalkan kamu, kamu stuck berusaha nunggu dia kembali, dia nggak pernah kembali. Dan kamu ikhlaskan, kamu pergi. Sekarang baru dia sadar, baru dia perhatikan kamu, baru dia ngelihat apa yang udah kamu berikan ke dia. Dia nggak ngelihatnya sama sekali ya. Wow, dia sedih, kecewa banget sama diri dia sendiri sebenarnya, tapi dia nggak tahu harus gimana karena ya kamu udah nggak ada dalam hidupnya dia. Jadi mungkin kamu dapat chat, aku lihat di sini dari seperti aku bilang tadi, nomor palsu, telepon, atau bahkan video call dari akun fake ya. Kenapa ya? Karena dia nggak bisa melihat kamu bersama orang lain ya. Dia ingin stay sama kamu, dia ingin nemanin kamu, dan dia ingin memiliki kamu lagi. Itu yang sebenarnya paling dia, karena memiliki kamu itu kebanggaan terbesar, besar banget dalam hidup dia, yang nggak pernah dia bilang sama kamu. Divine Feminine, kamu itu seperti trophy wife atau trophy husband bagi dia. Walaupun dia selalu merendahkan kamu, membuat kamu merasa nggak berharga, tapi sebenarnya dia selalu membanggakan kamu terhadap orang lain. Dan walaupun gitu ya memang dia lakukan itu, tapi dia nggak bisa mencintai kamu dengan benar, dengan tepat, sesuai yang kamu inginkan dan kamu harapkan ya. Mau gimana kalau seseorang nggak bisa mencintai kita dengan tepat ya, kitanya juga sakit, dianya juga sakit ya. Jadi pilihan ada di tangan kamu. Kerinduan yang dalam sedang ada dalam hidup dia sekarang. But yeah, that's it. I think that's all. Aku harap ini membantu ya. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye, see you in the next video. Jaga kesehatan ya. Untuk Twin Flame.